Ya, shalom semuanya. Kita lanjutkan contextual Bible reading di Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 51. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 51. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Kita melanjutkan dari Injil Yohanes pasal 1 dan kita lanjutkan di bagian ini. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana Injil Yohanes pasal 1 memperkenalkan siapakah Yesus. Yesus ini adalah Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Dan di dalam Yesus Kristus inilah ada kasih karunia, kebenaran, dan Yesus Kristus inilah yang anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakan Bapa itu.
Dan di ayat 19 sampai dengan 28 kita mengenal kesaksian Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19-28 kita melihat siapakah Yohanes Pembaptis. Dan kita melihat dua hal tentang Yohanes Pembaptis, yaitu yang pertama tentang identitas. Dia tahu siapakah dirinya sendiri. Dia tahu siapa saya. Dan Yohanes Pembaptis, dia mengatakan bahwa aku ini suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dia mengakui bahwa dia bukan Mesias, tapi yang akan datang ini yang sudah ada sejak semula, dialah yang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan hal yang kedua di dalam Yohanes Pembaptis, selain dia tahu siapakah saya, identitasnya, dia tahu perannya, apa fungsi saya, apa yang harus saya lakukan di dunia ini. Maka di ayat 29 sampai 34 kita bisa melihat keesokan harinya ini Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia memperkenalkan Yesus, yaitu menghapus dosa dunia. Dan Yohanes pakai anak domba Allah untuk menjelaskan pada orang Yahudi yang sudah begitu paham bahwa persembahan-persembahan untuk menghapus dosa melalui anak domba ya dipersembahkan di perayaan Paskah, dipersembahkan dalam ibadah-ibadah menghapus dosa, dan ilustrasi yang sudah diberikan Ishak diganti oleh anak domba yang harusnya dipersembahkan mati, ada anak domba. Dan tentang anak domba, orang-orang Israel tahu bahwa inilah cara untuk menghapus dosa, dan sekarang digenapi untuk menghapus dosa dunia ada di dalam Yesus Kristus, seperti yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya pasal 53, ini anak domba yang akan menghapus dosa manusia, pemberontakan kita, penyakit kita, kejahatan kita, dipikul Yesus di kayu salib. Ini yang dikenalkan Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Jadi peran Yohanes Pembaptis di sini yang pertama memperkenalkan Yesus Kristus adalah penghapus dosa manusia. Yang kedua kita lihat di teks ini bahwa Yohanes memberi kesaksian di ayat 32, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atas Yesus. Dia melihat itu, dan pada waktu dia melihat, aku pun yang tadinya tidak mengenal, tapi Allah yang mengutus, yang memberitahu, kalau engkau melihat roh turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan ini yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis dengan air, Yesus Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Di Yohanes 3 kita melihat dilahirkan baru, dilahirkan dari Roh Allah. Dan di Yohanes pasal 20, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus pada murid-muridnya, dan kita melihat bahwa ini peran Roh Kudus ada di orang-orang yang percaya supaya baptis dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini yang disaksikan Yohanes yang kedua, bahwa Yesus Kristus pembaptis
dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga kita lihat di ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi fungsi Yohanes Pembaptis di sini, dia menyaksikan yang ketiga, bahwa Yesus inilah anak Allah, Mesias, dan dia memang Allah yang datang ke dunia ini. Dan kita melihat nats berikutnya ada di ayat 35 sampai 51, kita melihat ini murid-murid yang mengikut Yesus, murid-murid yang pertama. Dan kalau lihat kronologi narasi ini, kita bisa tahu bahwa keesokan harinya lagi ini, Yohanes berdiri dan dua orang muridnya mengikuti Yohanes. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, Yohanes memperkenalkan pada murid-muridnya bahwa lihat anak domba Allah. Dan kedua orang itu, murid Yohanes Pembaptis, mengikut Yesus. Dan Yesus tahu bahwa kedua ini mengikut. Dan apakah yang kamu cari, kata Yesus. Kata mereka, Rabi, di manakah engkau tinggal? Dan mulailah kamu akan melihat, ikutlah aku, kamu akan melihat. Mari datang melihat di sana. Dan salah seorang muridnya bernama Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi yang keempat kita lihat peran Yohanes Pembaptis di sini, mengantar murid-muridnya ini untuk menjadi murid Yesus. Jadi dia tidak hanya memperkenalkan Yesus ini sang penebus, Yesus ini Allah, Yesus ini pembaptis Roh Kudus, tapi yang keempat, peran Yohanes Pembaptis di sini membawa murid-muridnya kepada Yesus. Dan disinilah Yohanes mestinya seorang guru yang diikuti oleh murid-muridnya, ya sangat tidak suka kalau dia ikut guru lain. Tapi justru di sini terlihat bahwa dia memang berfungsi untuk membawa orang menjadi murid Yesus. Ini di perikop ini kita bisa melihat bagaimana Andreas yang berjumpa dengan Kristus, dia juga membawa Petrus, saudaranya. Dan Petrus ini akhirnya dikenalkan Yesus, dan di situ Yesus katakan, engkau akan dinamakan Kefas, Petrus. Dan Petrus pun ikut Yesus. Dan ketemu dengan Nathanael, Filipus, dan Filipus bertemu dengan Nathanael, dan Nathanael ketemu Yesus, dan dia ketemu Yesus, Nathanael datang kepada Yesus, dan Tuhan Yesus katakan, lihat, ini seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan Nathanael jawab, bagaimana engkau mengenalku? Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu Nathanael katakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Pengakuan ini meneguhkan bahwa Yesus ini anak Allah, Yesus ini raja orang Israel. Dan Tuhan Yesus katakan, aku melihat di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripadaku. Dan kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus memperkenalkan dirinya dari Allah, dari surga, bahwa dialah yang adalah Allah yang dari surga. Jadi kalau melihat di sini kita bisa melihat pelajaran yang penting di sini bagi kita semuanya, yaitu Yesus penebus dosa manusia. Kedua, Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Yesus adalah anak Allah, dan Yesus adalah raja.
Dan kronologi ini kita bisa melihat bahwa di dalam amanat teks kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis tahu perannya, hidup di dunia ini tahu perannya, menyaksikan Yesus, Sang Penebus dosa, menyaksikan Yesus Anak Allah, Pembaptis Roh Kudus, dan membawa orang menjadi murid Yesus. Nah, kita tahu apakah kita sudah seperti Yohanes Pembaptis di dalam hidup ini. Apakah saya sudah selalu menyaksikan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Anak Domba Allah yang menebus dosa manusia, Yesus yang membaptis dari Roh Kudus, dan Yesus adalah Raja yang penting. Apakah saya sudah membawa murid kepada Yesus? Inilah pemuridan, membawa orang menjadi murid Yesus, menjadi murid Yesus, dan kita jadi murid Yesus, membawa orang menjadi murid Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diingatkan Yesus sudah datang sebagai Allah yang jadi manusia dan sudah menghapus dosa kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita tetap merindukan janji Bapa yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan kita mau datang kepada Dia, kita akan pujikan. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ratu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati kehadiranmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu
mengatakan, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah mengenal Yesus sebagai anak Allah yang hidup, yang sudah mengampuni segala dosa, dan dia terus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Mari kita bersyukur untuk identitas kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena aku boleh mengenal, memiliki Engkau, Allah yang sudah menjadi manusia, yang sudah datang ke dalam dunia menghapus dosaku, segala kejahatanku. Aku dijadikan Tuhan mempunyai status yang baru di dalam Tuhan, sebagai anak Allah, murid Kristus. Saat ini Tuhan, sesuai dengan janji-Mu yang sudah Kau curahkan, sudah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu, biar curahkan Roh-Mu atasku Tuhan, curahkan Roh Kudus, biar semua kami ya Tuhan yang join onsite online boleh dijamah, boleh dibaptis dengan Roh Kudus dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami kuasa dari tempat maha tinggi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.